Kampusnya menyegarkan, nyaman, dan inspiratif untuk belajar. Prestasi dan kerjasama internasionalnya sangat luas. Saya jadi lebih termotivasi. Nggak cuma nambah ilmu, kita juga mendapatkan pendidikan karakter dan social skill. Ini semakin membuat saya bangga menjadi bagian dari generasi Jas Merah Kampus Putih. UMM dari Muhammadiyah untuk bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman UMM Folks. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman pada hari ini? Apapun yang teman-teman lakukan hari ini, pada saat ini kita doakan semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat dan baik-baik aja ya. Amin. Oke. Nah, kali ini jumpa lagi bareng aku Caca, yang mana di UMM Talks kali ini edisi 21 Juni 2024. Oke, setelah di beberapa kesempatan yang lalu itu di UMM Talks kita udah ngundang menghadirkan dan memamerkan prestasi mahasiswa aktifnya. Nah, kali ini nggak akan kalah seru karena kita di sini mengajak alumni-alumni sukses dari UMM yang akan dirangkum dalam tajuk Jadi Pasangan Saling Support yang Full Prestasi. Oke, nah mungkin teman-teman di sini tadi bakal ada yang kayak, hah? Pasangan gitu kan. Nah, teman-teman nggak salah dengar. Karena apa? Karena di sebelah saya ini sudah ada pasangan alumni kita dari UMM. Ini kalau kata orang tuh apa ya, ketemu jodohnya tuh di UMM gitu ya Kak ya. Oke, kita kenalan dulu di sini. Di sebelah saya ada Mbak cantik, ada Mbak Desi. Boleh disapa dulu teman-teman UMM Fox ya. Halo. Oke, di sebelahnya juga ada suami tercintanya. Di sini ada bersama Mas Bagas. Halo teman-teman UMM Folks. Oke, nah mungkin biar lebih afdol sebelum kita cerita-cerita lebih lanjut nih sama dua pasangan alumni kita ini, kita kenalan dulu. Tadi udah tahu teman-teman, ini ada Mbak Desi dan Mas Bagas. Nah mungkin kita mau tahu dulu nih, Mas Bagas dan Mbak Desi asalnya dari mana? Oke, kalau saya teman-teman asalnya dari Bekasi asli. Oh, Bekasi saya lahir dan besar di Bekasi, dari mulai SD sampai SMA itu di Bekasi. Baru tahun 2012 saya masuk UMM, jurusan Ilmu Komunikasi tahun 2012 dan lulus di 2016. Jadi baru keluar di Bekasi itu kuliah aja tahun 2012 gitu, dan pilihannya jatuh ke UMM. Ke UMM gitu. Berarti asalnya dari Bekasi. Betul, Bekasi asli, Bekasi Tulen. Jadi kalau bahasanya agak Betawi gitu, bahasa Bekasi nyablak gitu lah kalau orang Betawi gitu. Kaget nggak begitu kesini ngelihat, oh ternyata di sini dingin gitu? Kan Bekasi Betul, panas ya. betul. Ada yang bilang Bekasi itu kan di luar planet lain. Betul. Jadi satu orang mataharinya betul satu. karena sempat shock secara suhu juga, suhu cuaca begitu. Pertama kesini tuh sakit. Gitu, sempat sakit. Ya demam gitu ya. Ya tapi selama 2 hari 3 hari udah mulai enakan, udah mulai bisa nyesuaiin gitu. Tapi tetap di awal-awal kuliah tetap harus pakai baju yang agak tebal. Jadi ya masih cukup lama penyesuaian sama suhu gitu. Oke, nah kalau Mbak Desi di sini dari mana Mbak Desi asalnya? Kalau saya sih pindah-pindah ya. Kalau gitu. awal saya lahirnya di Maluku. Kebetulan dulu kedua orang tua saya tuh merantau ke Maluku. Kemudian sama-sama pekerja di sana. Kemudian ketemu, menikahlah di sana, lahirlah saya. Saya dari Maluku, dari Seram. Dari Pulau Seram ya, namanya Waisarisa kalau pernah denger ya. Soalnya itu tempat terpencil banget. Saya lahir di tempat terpencil terluar. Kemudian juga sekolahnya dulu di SD Impres satu-satunya di pulau itu. Kemudian pindah ke Jawa itu kelas 5 SD. Kelas 5 SD pindah ke Jawa, tepatnya di Ngunu Tulungagung. Saya tinggal di sana, kemudian ber-SMP di sana. SMA, kemudian berkuliahlah di sini. Dulu sempat bingung nih cari kampus mana ya. Pada zaman itu kan belum tahu juga ininya mau kuliah apa, ini apa. Kemudian karena melihat tante-tante saya banyak yang ngajar, guru, terus kebetulan saya juga suka anak-anak, ya sudah
saya pilih menetapkan diri pada waktu itu langsung milih UMM. Jadi tanpa daftar di tempat lain, saya menetapkan hati udah UMM. Oh, gitu. Karena waktu itu saya tertariknya ada ini ya, ada kayak ada mahasiswa presentasi di sekolah. Nah, itu ngasih info itu ngebantu banget loh. Itu saya tahu UMM di situ, melihat kampusnya, kemudian program-programnya, dan ada banyak sekali saya lihat ada program-program, salah satunya program internasional itu jadi tertarik sekali gitu, walaupun saya belum pernah kayak menginjakan kaki di luar negeri itu seperti apa sih, ini seperti apa sih, tapi dengan melihat profilnya aja udah kayak wah jadi pengen banget nih, jadi langsung daftar di sini gelombang 1. Oh, berarti lo gelombang 1 langsung ini ya. Pasti NIM-nya tuh NIM awal deh. Iya, NIM berapa? betul. Masih ingat nggak NIM akhirnya? 018. 018. Orang ke 18 berarti. Saya juga hafal 064. Oh, 064. Berarti itu Gelombang Mas pertama. bagus. Gelombang pertama? Gelombang Iya, pertama. Oh, dua-duanya gelombang pertama ya. Oke, kalau tadi Mbak Desi udah ngasih tahu alasannya kenapa di UMM, mungkin kita tanya ke Mas Bagas nih di sini. Yes. Kenapa UMM? Kenapa UMM? Karena memang pertama dari keluarga itu banyak yang asli keluarga dari bapak terutama itu banyak yang menetap di Malang gitu ya. Jadi kepengen banget nih kuliah di Malang. Oke. Nah setelah memilih gitu ya, ternyata kok kampusnya bagus sekali gitu. Secara view-nya enak banget gitu nyaman dilihat. ya. Ya, jadi dari sisi lingkungannya, setelah dilihat juga kok enak gitu. Jadi semakin mantep banget pilihannya jadi UMM. Di UMM. Gitu. Jadi UMM ini udah kayak ngelihat pertama aja udah bikin jatuh hati. Makanya nggak salah lah kalau kita pilih UMM. Sesuai sama jargonnya UMM ya, UMM itu selalu di hati. Apalagi Terbukti banget loh, Terbukti. kita dari keluarga besar, saya kan punya adik dua-duanya di sini. oh iya. Iya, Tuh, betul. saya juga Jadi satu adik juga di sini juga. Ih, Jadi luar bisa biasa. dibilang kita bagian dari Produk asli keluarga UMM. Produk asli UMM. keluarga besar UMM, ya benar. Aduh, bahkan ketemu tambatan hati juga di sini ya. Betul. Betul ya. Ih, aku mau denger dong Kak, mungkin teman-teman di sini, teman-teman UMM Fox juga pengen denger. Gimana sih sebenarnya cerita awal mula Mas Bagas dan Mbak Desi itu bisa ketemu gitu di sini? Oke. Dari aku dulu kali ya, karena kayaknya aku yang lebih agresif waktu itu. Oke. Gitu. Emang tipikal cowok yang lebih agresif. Nah, aku kan jurusan ilmu komunikasi gitu ya. Jadi waktu itu aku part time di Humas. Betul, part time di Humas karena kan di UMM itu untuk mahasiswa semester akhir dibuka kesempatan untuk bisa jadi part timer di setiap bagian gitu. Divisinya. Nah, kebetulan saya apply di Humas dan diterima. Nah, waktu itu Humas kan tugasnya salah satunya yang melakukan liputan Iya. kegiatan agenda kampus gitu ya. Nah, suatu waktu saya dapat tugas untuk ngeliput kegiatan organisasinya Desi, ini istri saya gitu. Nah, ketika liputan ya biasa gitu, biasa aja menyiapkan data segala macam, butuh data ya sambil lihat situasi kondisi, kok ada yang manis-manis tapi bukan gula gitu kan. Ternyata Wah, udah menarik nih, kayak semakin semangat liputannya kan, cari akal gitu. Oh iya, kalau biasa ya kalau jurnalis kampus gitu kita butuh data ya kita akan cari narasumber. iya benar. Nah, saya punya ide, ya udah kenapa Mbak itu nggak dijadikan narasumber saja. Gitu. Oke. Walaupun sebenarnya Desi ini bukan narasumber utama yang dicari sebenarnya, tapi karena itu akal-akalan aja gitu ya, tanda kutip akal-akalan, ya udah ditanya bahasa anaknya mungkin speak gitu. Iya, ya. speak. Tanya-tanya, oh ini kegiatan apa sih, tujuannya apa, latar belakangnya apa dan lain sebagainya. Sudah selesai itu, ya udah pendekatan mulai itu. Oh Mbak, kalau saya mau nanya lagi, boleh nggak? Boleh minta nomor telepon nggak? Waduh. Waktu itu BBM. Oh iya, masih masih BBM, BBM. betul. Masih zaman-zaman BBM, Zaman gitu ya. BBM. Masih zaman-zamannya BBM, minta apa tuh Pin namanya? BB. Pin BB. BB. Waduh. PDKT berkedok Ya, wawancara speaknya juga ini. bukan pendekatan yang langsung mau ini mau itu, tapi untuk nanti kalau ada butuh penjelasan terkait acara itu gimana.
Ya bener, pertama ya tanya-tanya acara, Iya. tapi habis itu berlanjut ya Melipir beda ya. lagi pertanyaannya. Nah itu mulai dari situ ya udah kita deket ya akhirnya di 2000 itu pendekatan mulai mungkin di 2015 jalan 2016 dan 2016 saya lulus. 2000 kita mulai jalin hubungan dari 2016 atau 2017 kurang lebih. Di 2019-nya kita nikah. Gitu. Nah nggak tahu nih Mbak Desi waktu Panjang itu ya. gimana tuh perasaannya saya juga nggak tahu tuh. Kita harus denger POV Iya, dari Mbak Desi nih. pihak Mbak Desinya. Gimana Mbak Desi? Nah itu tahun berapa ya? 2015 ya, sama-sama part time ya. Iya, waktu itu saya masih part time juga sih di Education USA. Jadi selama di UMM nih saya banyak ikut kegiatan. Jadi nggak hanya kuliah aja. Apa ada opportunity apa saya ikutin, apply kayak mentorship, saya ikut. Kebetulan waktu itu juga udah nggak ada kuliah. Kemudian ada buka nih di Education USA. Pokoknya saya waktu itu suka banget hal-hal yang berbau internasional gitu, entah kenapa ya. Jadi kebetulan banget ada Education USA buka, ya sudah coba apply di sana, terima ya. Ternyata banyak di sana, banyak kegiatannya, mulai dari pameran pendidikan, terus kemudian kita buka sharing untuk informasi mau ke USA kayak gitu. Nah kemarin itu salah satunya kita bikin kayak seminar juga. Kemudian datanglah si Bapak Bagas ini. Akhirnya kenalan di sana dengan dalih katanya ya udah nanti kalau ada info saya butuh ini gitu ya udah saya kasih lah PIN BB-nya. Mulai dari situ baru kita mulai intens komunikasi. Perasaannya gimana tuh waktu pertama? Ya profesional aja kan, kita sama-sama kerja ya. Betul. Karena nggak ada pikiran yang gimana-gimana. Karena panjang juga nggak sih kita ceritanya. Betul. Kita nggak langsung deket, langsung jalin itu nggak. Cuma banyak naik turunnya. 2016 itu waktu itu saya tinggal juga kan untuk kayak kebetulan 2016 setelah saya part time itu selesai, saya ikut magang di 3 negara. Jadi 2016 itu saya ambil cuti 2 tahun. Ambil cuti 2 tahun untuk keluar. Oh gitu, kemana aja? Ke 3 negara, ada Vietnam, kemudian dilanjut ke Kamboja. Nah, yang paling lama di Cina. Oh sama Cina, ih luar biasa banget ya. Totalnya 2 tahun. Nah itu saya tinggal nih beliaunya dan LDR dulu. masih ini sih nggak LDR juga sih, kayak ya naik turun lah ya hubungannya. Kemudian setelah 2016 saya lulus, baru ya sudah saya mantapkan diri untuk menikah dengan beliau. Oh, akhirnya happy ending ya teman-teman. Alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah. Perjuangan yang luar biasa, naik turun, tapi karena ikhtiarnya terus menerus gitu ya, dan terus niatnya juga baik kan gitu ya, pasti ya happy ending tadi. Ih luar biasa banget, sangat menginspirasi ya teman-teman. Buat teman-teman UMM Fox yang mungkin sekarang nih ada pasangan nih di sini ya di kampus gitu, boleh tuh diajak, kalau bahasa sekarangnya tuh ngambis bareng nih, biar nanti bisa happy ending dan karirnya tuh panjang kayak mas-mas dan mbak-mbak di sebelah saya ini. Intinya jangan menyerah ya, kalau punya target jangan menyerah aja. jangan Soalnya menyerah. Bapak ini tidak pandang menyerah, tidak Tidak pernah pantang menyerah ya, Bener. untuk mendapatkan hati Mbak Desi. Oke, nah dilihat-lihat tadi berarti backgroundnya Mbak Desi dan Mas Bagas ini sebagai mahasiswa yang aktif ya di bidangnya masing-masing. Kalau dari Mbak Desi sendiri itu di pendidikan dan pengajaran, karena saya kuliahnya di PGSD. Di PGSD, oke. Kalau Mas Bagas tadi di Ilmu komunikasi. Tepatnya kalau saya itu pembidangannya itu jurnalistik, gitu ya. Saya sempat aktif di media kampus, media mahasiswa, sempat mendirikan dengan teman-teman gitu, media mahasiswa. Kita berbentuk portal online, dan itu cukup dikenal media mahasiswa independen ya, berbeda dengan LPM, lembaga pers mahasiswa, tapi kita lebih independen, jadi lebih aktif di jurnalistik. Sempat jadi asisten dosen di laboratorium ilmu komunikasi juga di bagian jurnalistik, praktikum 1, 2, dan 3 gitu. Kemudian juga sempat
magang begitu, sempet magang profesional juga di salah satu media online, portal online di Malang, kalau teman-teman tahu, dan masih ada juga Malang Times gitu, dia under Jatim Malang Times juga, ya beberapa aktif juga di beberapa kegiatan ikatan mahasiswa ilmu komunikasi dan beberapa organisasi lainnya, termasuk part-timer di Humas. Di Humas, gitu. oke. Jadi banyak banget ya yang bisa kita ambil gitu ya dari kegiatan-kegiatan di luar akademik gitu ya. Salah satunya organisasi, magang, part-time itu bisa jadi bekal banget buat kita di benar. dunia kerja, di dunia profesional. Itu kepake banget sih. Kepake banget ya. Jadi pesan buat teman-teman, selagi masih kuliah jangan pernah sia-siakan sih kesempatan yang diberikan oleh kampus. Manfaatkan sebanyak-banyaknya, jadikan itu profile untuk menunjang nanti di dunia pekerjaan. Iya, jadikan bekal ya teman-teman ya gitu. Oke, nah tadi melihat cerita dari Mas Bagas dan Mbak Desi itu kan berarti udah kelihatan banget nih kalau misalkan karirnya itu nanti kedepannya bakal kesini gitu. Udah ada jalurnya gitu, udah kelihatan gitu kan. Nah, sekarang pertanyaannya waktu akan memulai karir itu gitu, waktu Mas Bagas dan Mbak Desi ini memilih untuk oke, aku mau masuk Ikom gitu, oke, aku mau masuk PGSD, itu awalnya gimana sih? Apakah emang dulu dari kecil kayak misalkan Mas Bagas dari kecil, oh aku emang suka ngomong atau aku emang suka di dunia perfilman atau gimana gitu sampai akhirnya ke sini? Betul. Kalau saya memang ketika tahu di UMM ada jurusan ilmu komunikasi, ya saya langsung masuk pilih ilmu komunikasi. Karena apa? Karena kebetulan orang tua saya, bapak saya itu seorang jurnalis. Oh gitu. Ya, jurnalis di salah satu media nasional. Nah, jadi ada salah satu dorongan seling melihat bapak gitu ya. Oh, ngapain sih bapak ini nulis berita segala macam. Oh, tertarik nih, ternyata seru juga. Kayaknya seru juga nih ambil kayak bapak gitu. Nah, ternyata ada ilmu komunikasi dan pembidangannya salah satunya kan jurnalistik. Iya, jurnalistik. Nah, makanya ketika ada jurusan ilmu komunikasi di UMM, ya udah langsung pilih ilmu komunikasi. Dan saya rasa saya juga kompeten dari sisi keilmuan, merasa cocok di komunikasi gitu, karena saya tipikal orang yang senang sharing, senang belajar, senang cari informasi gitu ya. Jadi saya rasa karena kan kuliah itu harus sesuai dengan jiwanya gitu ya, sesuai dengan kompetensinya dia gitu supaya kuliahnya enak, makanya saya pilih di jurusan ilmu komunikasi. Di ilmu komunikasi. Gitu. Sudah jatuh hati duluan ya di situ. Dan pasti teman-teman UMM Volks juga tahu bahwa kalau ilmu komunikasi UMM itu akreditasinya udah dan udah banyak banget penghargaan-penghargaan yang diberikan untuk jurusan ilmu komunikasi di UMM ini. Jadi nggak salah pasti kalau masuk ke jurusan ilmu komunikasi UMM. Di UMM gitu ya. Iya, keren banget. Nah, kalau misalkan dari Mbak Desi nih, tadi kan selain mungkin karena suka anak-anak ya tadi katanya, betul. makanya masuk PGSD. Selain itu ada ketertarikan apa nih sampai akhirnya jatuh hatinya kepada PGSD? Jadi dulu sempat galau juga ya, mau menentukan masa depan, saya mau kuliah apa, mau jadi apa gitu. Nah, karena memang dorongan dari lingkungan, melihat banyak kebetulan ya tadi saya bilang keluarga besar saya banyak yang guru, pendidik, jadi ya terdorong juga untuk ya sudah saya mau masuk keguruan juga, karena memang selain itu saya tahu kalau saya suka anak-anak. Tapi jurusan apa nih, kampus mana? Nah, kalau jurusan waktu itu sempat mau ambil geografi karena memang ada salah satu guru, guru saya, guru favorit lah. Jadi kayak influence betapa guru itu menjadi influence untuk siswanya itu kayak gitu loh. Kayak aku dulu waktu SD, guru matematikaku tuh galak banget. Oh iya. Jadi sampai sekarang aku defense sama matematika. Jadi kayak nggak suka sama sekali. Bahkan kalau mau ketemu rumus yang simple aja, udah otaknya udah ngedefense, aku nggak bisa, karena udah saking takutnya sama kayak gitu. Nah, dulu juga ada guru geografi dan guru bahasa Inggris. Jadi beliau itu mengajarkan IPA dulu ya, IPA sama bahasa Inggris beliau baik. Kemudian pendekatan dengan
siswanya tuh enak gitu. Iya. Jadi saya berkesan banget sampai sekarang. Nah itu dari guru saya itu saya sampai bawa sekarang. Kenapa saya suka ilmu-ilmu tentang geografi dan juga kenapa suka bahasa Inggris, lingkup-lingkup itu ya mungkin dari alam bawah sadar saya terinfluence dengan guru, terketuk gitu hatinya ya. Jadi ya sudah saya mau ambil bahasa Inggris atau geografi waktu itu. Nah akhirnya setelah melihat profil UMM, wah ada internasionalnya nih, bagus nih, kayak sesuai gitu dengan apa yang saya mau, saya butuhkan. Oke, kemudian setelah melihat jurusan, kemudian ya udah saya ambil PGSD aja, tapi nanti saya mau memperdalam bahasa Inggris gitu. Jadi nggak harus jurusan bahasa Inggris, tapi saya maunya PGSD aja karena pengen ngajar yang anak-anak kecil gitu. Tapi dengan ya udah karena di sana ada apa sih, banyak organisasi, kemudian banyak kerjasama internasional, ya udah nanti saya mau join itu biar jadi guru SD yang mendunia gitu. Waktu itu pikirannya ke situ. Ternyata sejauh ini akhirnya apa yang saya pikirkan waktu itu jadi kenyataan. Jadi apa ya alam itu membawa kita sesuai pikiran kita. Jadi pikiran kita mau kemana pasti akan dibawa ke sana gitu. Jadi teman-teman, tips dari aku, kalau orang bilang mimpilah, itu sebenarnya itu kalian mengukir jalan kalian. Jadi dari mimpi itu kalian punya tujuan ke sana. Kalian mencari cara bagaimana aku bisa ke sana gitu. Oke, luar biasa banget ya teman-teman. Ini namanya quotes hari ini dari Mbak Desi di sini. Oke, nah ngomong-ngomong tadi soal di kampus gitu. Pastinya selama kuliah di UMM kan punya kesan-kesan tersendiri ya, selain ketemu tambatan hati nih. Mungkin boleh ceritain ke teman-teman UMM Fox selama di UMM ini ada cerita menarik apa sih yang paling berkesan gitu? Oke, menarik. Saya punya kesan menarik itu kebetulan di UMM itu kan banyak ya tempat-tempat diskusi tuh yang enak gitu ya, kayak gazebo gitu ya. Jadi hal-hal yang menurut saya paling berkesan adalah karena saya tadi seneng diskusi, seneng ngobrol gitu ya. Jadi kesan yang paling saya ingat tuh kalau di kampus tuh diskusi di gazebo gitu, itu betapa nikmatnya gitu ya, bisa ngobrol bareng, sharing bareng, tukar informasi di gazebo gitu. Jadi gazebonya tuh adem-adem banget, adem-adem banget, dan kalau ngantuk bisa tinggal langsung tiduran di situ. Bener lagi gitu. Gazebo mana biasanya? Saya itu gazebo yang di gazebo banyak ya, di dekatnya BIPA itu ya, dekat BIPA itu enak gitu ya. Banyak juga di tempat-tempat gazebo yang lainnya di UMM itu banyak yang di dekat kantin Asri gitu. Ada gazebo yang di situ kan juga enak banget tuh. Nah, pokoknya itu salah satu yang berkesan. Dan kalau boleh cerita juga, yang paling berkesan adalah ketika saya melakukan banyak aktivitas kegiatan jadi part-timer tuh. Nah itu kan saya ketemu dengan banyak tokoh-tokoh, banyak orang. Nggak hanya pejabat kampus saja, tapi juga pejabat tokoh-tokoh publik yang datang ke UMM gitu ya. Jadi punya kesempatan untuk bisa cari informasi atau menggali informasi dari tokoh-tokoh tersebut. Itu menurut saya jadi kesan yang menyenangkan, kesan yang bermanfaat banget. Itu bisa banget buat ngelatih mental kita untuk kita bisa bicara di depan orang yang punya jabatan, tokoh publik. Itu kan butuh mental yang bagus untuk bisa berbicara sama tokoh-tokoh itu. Nah makanya itu sih yang paling berkesan buat saya selama di UMM. Di UMM gitu. Oke. Nah kalau Mbak Desi sendiri gimana nih? Ada pesan, ada kesan tersendiri nggak? Kalau saya sih setiap hari, setiap waktu yang saya habiskan di UMM ini sebuah kesan sih buat saya, karena dari awal aja itu udah merubah hidup saya sih. Karena ya tahu sendiri saya lahir di daerah terpencil, sekolah juga di SD Inpres, kemudian dulu waktu SD SMP juga bukan yang siswa berprestasi, bahkan saya sempat loh jadi meraih ranking 23 dari 24 siswa
Jadi ranking belakang banget. Ranking 2. Iya, Dua dari belakang ya. Dari Cuma belakang. masuk di UMM sini saya merasa banyak ditempa, banyak proses dan itu membantu membuka pola pikir saya, kemudian juga belajar, kemudian membuka peluang karir dan sampai detik ini saja saya nggak terfikirkan ya bagaimana seorang anak desa lah ya, anak dari desa terpencil, kemudian juga background pendidikannya juga nggak pintar-pintar amat, tapi untuk saat ini saya bisa bilang kalau alhamdulillah saya bisa berada di posisi atau jenjang karir yang saya impikan gitu. Itu tidak terfikirkan dan mungkin kalau saya tidak kuliah di UMM mungkin tidak akan juga bisa dapat seperti itu karena memang benar-benar setiap hari saya dapat pengalaman baru, kemudian juga opportunity baru itu yang saya mungkin nggak akan dapat di tempat lain, opportunity itu sih. Bener banget. Apalagi tadi kan Mbak Desi itu kan dari PGSD ya. Siapa sih yang mungkin bisa kepikiran buat masuk di jurusan PGSD ternyata malah bisa magang sampai ke luar negeri, sampai ke 3 negara gitu. Ternyata kita bisa sampai di luar negeri. Bahkan waktu itu saya juga sempat ditawarin untuk ngajar di waktu itu kan saya masih komunikasi dengan kepala sekolah di Cina. Waktu itu saya diminta lagi untuk ngajar di sana. Luar biasa banget berarti. Sebenarnya kalau memang mau bisa terbuka kesempatan untuk kita guru-guru PGSD ini untuk ngajar di luar negeri, berkarir di luar negeri. Waktu itu juga sempat interview juga dengan sekolah di Turki. Oh iya. Iya. Jadi sebenarnya kita nggak boleh berkecil hati sih. Iya benar. Untuk guru-guru SD selama ini saya hanya dengar tuh guru SD ya udah ngajar aja seadanya gitu. Tapi enggak, ternyata kita bisa ngajar di manapun, kita bisa hidup dimanapun, kita bisa berkarir dimanapun, bahkan di luar negeri pun kita bisa. Iya, karena balik lagi tergantung mindsetnya teman-teman ya. Kalau tadi katanya Mbak Desi itu mimpi aja, karena itu yang bakal ngukir jalannya teman-teman. Teman-teman mimpi mau jadi guru di China, mau di Turki gitu. Siapa tahu bisa, nanti bisa tanya-tanya sama Mbak Desi gitu. Pasti bisa ya teman-teman ya. Oke, nah itu tadi soal kesannya selama di UMM. Nah saya yakin pasti Mbak-mbak sama Mas-mas di sini itu punya guru terfavorit kan pastinya. Guru favorit. Dosen. Dosen terfavorit nih. Kira-kira siapa? Kalau dari saya langsung aja 1 atau 2 nih, boleh? Bebas. Oh bebas. Kalau saya ada 2 dosen yang menurut saya itu menempa saya banget jadi diri saya yang sekarang gitu ya. Yang pertama Pak Nasrullah. Pak Nasrullah. Ya betul ya, dia dosen ilmu komunikasi gitu ya. Dia juga waktu saya part-timer, dia menjabat sebagai kepala humas gitu ya. Dia itu orang yang humoris gitu ya, humoris tapi serius gitu, humoris dengan caranya yang humoris itu, tapi dia juga bisa serius gitu. Kapan harus humoris, kapan harus serius gitu, bisa menempatkan itu. Dan itu yang saya pelajari gitu ya, karena itu salah satu bentuk komunikasi yang susah dimiliki orang lain gitu ya. Nah itu Pak Nasrullah itu menempa secara keilmuan gitu ya, juga sebagai mentor gitu ya, dan juga sebagai pembimbing skripsi saya juga gitu. Kemudian ada satu lagi ya dosen favorit saya, namanya Pak Nurudin. Pak Nurudin. Ya, dia sama dosen ilmu komunikasi. Dia ini adalah seorang penulis yang luar biasa. Itu menurut saya, yang udah menulis di ratusan artikel di media lokal ataupun nasional gitu. Punya buku, menerbitkan buku banyak sekali, salah satu buku tuntunan komunikasi juga yang dipakai buat mahasiswa ilmu komunikasi. Dan saya dapat ilmu menulis, menulis yang baik itu dari Pak Nurudin gitu ya. Karena memang dia expert banget di bidang penulisan. Nah kalau untuk tadi di bidang humas gitu, humasan itu Pak Nasrullah. Itu 2 dosen ini yang membentuk banget saya sekarang. Keilmuan
beliau yang bisa saya serap itu banyak banget. Jadi role model ya Betul, selama betul, di kampus. Betul, itu dua dosen luar biasa. Terima kasih buat Pak Nasrullah, Pak Nurdin gitu ya. Nanti kita sama-sama bisa ngopi-ngopi bareng. Iya, amin. Nanti siapa tahu beliau-beliau ini nonton di sini Betul, gitu kan. betul. Harus pasti nonton. Pasti nonton, nanti langsung kita share link ya. Oke, Iya, kalau iya. Mbak Desi sendiri? Kalau saya banyak sih, setiap dosen-dosen saya tuh punya kesan masing-masing buat saya. Mereka kasih support, ada yang humoris, supportnya itu dengan humor, ada yang supportnya dengan nasihat, ada yang supportnya dengan tindakan. Banyak sih. Saya mau terima kasih banyak untuk ibu-ibu dan bapak. Saya memanggilnya ibu dan bapak karena memang udah peran mereka itu seperti ibu dan bapak saya. Bu Erna, kemudian Pak Bustano, beliau itu sangat humoris kalau Pak Bustano ya, dari zaman saya kuliah. Kemudian ada Bu Dia, Bu Arina, Pak Fendi, banyak sih. Banyak ya, semuanya berkesan, punya kesannya masing-masing di sini. Betul. Saya juga ya kalau untuk semua dosen itu menurut saya dosen ilmu komunikasi luar biasa gitu ya. Jadi terima kasih juga buat semua dosen di jurusan ilmu komunikasi gitu yang pernah ngasih banyak banget insight, banyak banget ilmu, banyak banget pembelajaran. Terima kasih. Dan banyak. jangan lupa Bu Rina. Oh iya. Kalau ini Bu Rina ini Kalau lebih Bu Rina ke lebih kita itu ya. ini kita sama-sama kita punya mentor yang sama Iya. gitu ya. Terutama kalau ini lebih ke kehidupan pribadi kayaknya. Iya. Ke kehidupan apa ya? Sosial dan lain sebagainya itu ke Bu Jadi Rina. Bu Rina itu seperti jembatan untuk kita. Oh, gitu. Iya, gitu. Betul. Karena Ini kan Bu Rina ini- Bu Rina waktu itu kalau di sini kan di Humas, Oh, tapi juga dia aktif di jurusan kamu ya bahasa ya. Waktu itu Iya, ya? dulu Bu Rina itu pembimbing skripsi saya. Oh, Nah, jadi Pembimbing satu. di Humas ini Bu Rina waktu itu kan juga punya jabatan, jadi sebagai jembatan benar. Oh, gitu. Makanya terima kasih banget Bu Rina. Nanti saya mampir. di balik cerita ini ada Mbak Rina di situ ya, ada Bu Rina. Bu Rina. Wahyu. Bu Rina Iya, Wahyu, betul, ada Bu Rina betul. Wahyu di sini. Nah itu kalau ada juga ya kalau teman seperjuangan itu Maharina. Betul, Maharina juga salah satu orang yang influence saya juga untuk bisa aktif gitu karena Maharina ini orang yang aktif banget gitu ya. Oh, seangkatan, Satu Mas? angkatan Oh, kita 2012 gitu, sama waktu itu sama-sama part timer di Humas juga. Oh, gitu. Nah, kalau Maharina kan sampai sekarang Iya, gitu, sampai mengabdi di kampus gitu ya. Makanya Maharina salah satu juga mahasiswa yang menurut saya jadi inspirasi gitu keaktifannya. Jadi juga menuntut Maharina tuh aktif, kenapa kita juga nggak bisa untuk bisa Iya. aktif juga itu juga Maharina. Oke, nah tadi kan udah bahas mengenai karir waktu di kampus ya. Mungkin di sini teman-teman UMM Fox itu penasaran gitu. Emang setelah Mas dan Mbaknya berkarir di kampus nih, setelah itu apa yang dilakukan dan sampai sekarang pekerjaannya sebagai apa? Oke, kalau saya setelah lulus dari UMM, saya masuk di salah satu perusahaan e-commerce. Kalau teman-teman tahu ya, saya masuk di Bukalapak. Oke, Ya, keren jadi banget Bukalapak. masuknya departemennya itu HR, HRD. Oh iya. Ya, ada tim namanya People Development. Nah, ada di dalam tim People Development ada function namanya trainer. Nah, saya Oke. di situ menjabat sebagai seorang trainer. Oke. Di mana tugasnya itu ya melakukan analisa kebutuhan apa sih training untuk karyawan, CNA gitu ya, Betul, modelnya. training need analysis, kebutuhan training apa yang dibutuhkan untuk tahu gap setiap karyawan, kompetensi apa yang belum dimiliki Iya, gitu. Nah, ketika udah tahu gap kompetensi apa yang belum dimiliki, maka kita akan provide training itu. Nah, saya oke. bisa sebagai trainernya, sebagai yang mendeliver training, atau juga sebagai fasilitator. Oke. Ya, fasilitator maksudnya apa? Ketika memang di dalam perusahaan tidak ada yang bisa menyampaikan kompetensi itu, maka kita akan mencari vendor training. Oh, misalkan. gitu. Nah, setelah dari Bukalapak, ya itu dari 2017 sampai 2023, Agustus 2023, itu saya pindah nih ke salah satu perusahaan jasa ekspedisi logistik. Oke. Nah, namanya PT Satria Antaran Prima, sama posisinya sama, departemennya Masih di sama, HR juga? functionnya sama, gitu, sama di People Development sebagai senior trainer. Saat ini saya senior trainer, tugasnya sama. Tadi sudah saya sampaikan, tapi karena sekarang sudah
di senior trainer, maka di situ ada pengawasan juga, fungsi pengawasan. Apa sih yang didapat, investasi apa yang didapat dari proses training itu. Karena kan training ini kan investasi sebenarnya. Training ini investasi, jadi apa yang kita bisa dapetin dari training itu, outputnya apa. Nah, jadi itu sih kurang lebih tanggung jawab dari seorang senior trainer. Memang tidak, kalau dari jurusan gitu ya, kalau dari jurusan saya, apalagi tadi konsentrasinya adalah jurnalistik, memang tidak terlalu relate begitu ya, tapi banyak sekali keilmuan komunikasi yang bisa dipakai. Iya, terpakai akhirnya, betul, teraplikasikan. apalagi tadi dari juga organisasi itu menuntut kita bisa komunikasi dengan baik, karena seorang senior trainer itu harus bisa mendeliverikan atau menyampaikan materi pembelajaran gitu ya, ilmunya ya, materi-materi apapun, baik itu soft skill maupun technical skill gitu ya. Nah itu dengan baik, pastinya gimana caranya supaya bisa audiens kita, peserta kita itu bisa paham. Iya, benar banget. Ilmu komunikasi kepake banget. Tidak hanya keilmuan dari sisi akademik, organisasi penting juga, karena di organisasi kita itu banget untuk bisa berkomunikasi, bisa sharing, itu luar biasa banget. Baik, jadi akademik penting, organisasi juga penting. Betul, setuju. Iya benar, setuju banget. Nah kebetulan saya kan dari psikologi. Besok ini bener-bener besok banget saya bakal ada praktikum pelatihan. Jadi saya bikin pelatihan dan kurang lebih tuh kayak yang Mas bilang tadi, kita harus ada TNA dulu, terus kita harus bikin program pelatihan gitu-gitu. Dan bener, ilmu komunikasinya tuh bener-bener harus terpakaikan gitu. Walaupun saya dari psikologi, tapi kayak emang itu tuh sebagai basic gitu kan. Karena kayak menurut saya tuh sangat penting ya sih Mbak Mas kalian, karena dari Mbak dan Masnya aja karirnya tuh udah dibasicin sama komunikasi yang bagus pastinya. Apalagi kalau misalnya jadi guru itu juga harus bisa ini kan ya, bisa mendelivery sampai audiensnya paham gitu. Oke, nah kalau misalkan tadi dari Mas Bagas, sekarang dari Mbak Desi sendiri. Dari Mbak Desi sendiri gimana? Ini untuk karirnya dari habis lulus, Mbak Desi ngapain aja? Iya. Jadi kita menikah 2019 ya. Saya lulus Agustus 2019, kemudian menikah November, langsung nikah jadinya ya. Oh gitu. Langsung nikah, kemudian saya pindah boyongan ke Bekasi. Di sana sempat mau kerja lagi tuh, jadi kayak kerja pertama secara profesional setelah lulus. Cuma waktu itu terkendala COVID pertama kali. Jadi waktu itu saya udah sebenarnya pada waktu saat menikah itu saya sudah mau seperti tanda tangan kontrak lah dengan sekolah di China itu. Oh iya, yang tadi. Dan juga di Turki kan lagi proses ini kan gitu. Sebenarnya ada dua pilihan. Aku mau kerja di mana gitu, mau kerja di luar negeri kah? Dulu sempat galau juga tuh, mau berkarir di luar negeri atau di sini aja karena sudah menikah kan, ya balik lagi ya. Karena hidup itu pilihan, jadi ya kita harus memilih. Akhirnya waktu itu saya memilih ya sudah melepaskan yang sana, saya mau kerja aja di sini karena baru menikah kan. Kemudian saat proses itu diterimalah di dua bukan sekolah ya, waktu itu seperti training center. Jadi kayak pengembangan pengembangan fungsi otak dengan memberikan stimulasi terhadap anak. Kemudian yang satu bidangnya pengajaran bahasa Inggris. Oh gitu. Nah itu udah mulai udah lolos nih, udah tinggal tanda tangan kontrak, udah memilih. Nah waktu itu ya udah saya pilih yang A. Kemudian pada saat saya ngurus berkas-berkas itu, saya kan harus pulang karena ada beberapa berkas yang harus saya ambil, saya harus urus di sini karena waktu itu domisili saya masih di Jawa Timur, di Tulungagung. Nah, saat saya pulang ke Tulungagung, ternyata pandemi lah itu. Nah, itu pandemi pertama kali lockdown Jakarta, itu saya nggak bisa balik. Nah, itu kerasa banget tuh kayak waduh, ini udah mulai mau tanda tangan kontrak, mau kerja. Lockdown lagi, terus ya udahlah
nunggu kabar selanjutnya. Ternyata nggak ada keberlanjutan karena memang waktu itu dampaknya luas sekali ya. Benar-benar. Untuk apalagi sekolah-sekolah itu kan pada tutup kan. Apalagi Jadi, di China sendiri ya. iya, dan untungnya ya itu semuanya memang ada hikmahnya ada hikmahnya. Kenapa saya akhirnya memilih untuk tidak ke sana, kemudian kenapa akhirnya saya pulang ke sini, ke Ngunu. Ternyata waktu itu saya sedang hamil. Udah ada babynya. Iya, jadi semuanya itu seperti udah diatur gitu. Jadi ya udah, memang tempat teraman saya itu di rumah ibu saya waktu itu. Jadi memang sepertinya jalannya memang jangan kerja dulu, jangan kemana-mana karena memang lagi hamil. Gitu. Jadi saya hamil 2020 melahirkan, kemudian anak saya udah agak besar baru saya mulai berkarir lagi. Jadi 2020 pertengahan itu baru saya mulai karir lagi, mengenal metode-metode baru, salah satunya Montessori. Itu kan lagi hype banget. Itu ya. apa tuh? Montessori itu salah satu pendekatan untuk anak usia dini. Ini di dunia ini ya? Masih dunia sama di dunia pendidikan dan pengajaran. Tapi fokus banget tuh mempelajari Montessori. Saya ngajar waktu itu 2 kali pindah di sekolah Montessori. Kemudian setelah Montessori saya coba sambil apply lagi ke Sampurna Academy. Nah waktu itu di Sampurna Academy nggak ada pikiran buat kayak apakah bisa gitu, maksudnya nggak ada ekspektasi lah ya, nggak ada ekspektasi. Tapi ya sudahlah, namanya juga mencoba, kan nggak ada salahnya mencoba. Iya, betul banget. Nggak ada ruginya juga. Ya udah, ini aja, apply aja, entah keterima apa enggak. Ternyata lolos. Ya, dan memang benar-benar aku merasa setiap kali interview pekerjaan yang ditanya bukan IPK kamu berapa, tapi itu selalu kamu ngapain aja, pengalamannya. pengalaman. Jadi makanya pengalaman sebelum lulus itu sangat penting. Sangat penting. Jadi tips buat adik-adik sebelum kalian lulus, kalian wajib punya minimal 1 pengalaman magang. Itu penting banget sih, penting banget. Karena nanti setelah lulus itu udah mungkin nggak akan ada lagi kayak opportunity itu lagi gitu. Jadi mumpung masih di kampus nih, kesempatan terbuka lebar, jadi dimanfaatkan semaksimal mungkin. Iya, benar banget. Nah, kalau misalkan sekarang Mbak Desi dari kerjanya di mana? Saya di Sampurna Academy di Pancoran. Oh, di Pancoran. Sampurna Academy ini bentuknya seperti apa, Mbak? Sampurna Academy itu sekolah formal. Iya, international school. Oh, international school. Oke. Kalau di tempat saya itu ya ada mulai dari jenjang playgroup, kemudian pre-kindergarten, terus kindergarten 1, kindergarten 2, SD, SMP, SMA, kemudian kalau university juga ada kita. Cuma ada di salah satu kampus, kebetulan di kampus saya, di kampus Jakarta. Oh gitu. Jadi, berarti lengkap ya dari lengkap, betul. Dari prasekolahnya sampai betul, di university-nya. Nah, Sampurna Academy itu di bawah naungan Putra Sampurna Foundation. Itu sekarang kita sebenarnya sekolah baru buka sekitar 2016 kalau saya tidak salah. Nah, sebelumnya itu Putra Sampurna Foundation itu cuma memberikan seperti beasiswa untuk keluarga-keluarga prasejahtera, untuk waktu itu ada di Malang kalau nggak salah untuk tingkat SMA. Waktu itu. Nah, itu sekolah kerjasama. Jadi sekolah SMA 10 kalau nggak salah ya, itu bekerjasama dengan Sampurna Foundation. Jadi guru-gurunya dari Sampurna, terus kemudian kurikulumnya juga dari Sampurna. Betul. Kemudian setelah itu lepas kerjasama mungkin ya, terus dikembalikan lagi ke Pemda. Waktu itu. Kemudian Sampurna mendirikan sendiri sekolahnya yang sekarang udah ekspansi nih, udah ekspansi besar-besaran sih kayaknya. Soalnya sekarang udah tersebar di berbagai wilayah, ada di Jakarta,
ada di BSD Tangerang, kemudian Sentul, kemudian juga ada di Medan 2 kampus, kemudian di Surabaya juga ada. Berarti Jadi kita sebenarnya sekolah baru sih, tapi ekspansinya juga lumayan. Iya, udah mulai tersebar ya di Indonesia, udah banyak cabangnya gitu sekarang gitu. Oke. Nah, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol banyak nih soal kesibukannya Mas dan Mbak di sini, terus bagaimana jenjang karirnya gitu. Nah, sebagai pasangan yang sebenarnya kalau dilihat-lihat itu karirnya cukup berada di bidang yang berbeda ya gitu kan. Beda, tapi masih sama sih. Masih sama tentang pengajaran juga ya masih. Nah, dengan hal-hal itu mulai dari tadi waktu masa-masa kuliah tadi kan katanya ada naik turunnya gitu kan, pasang surut ininya. Gimana sih caranya Mas dan Mbak ini agar hubungan itu tetap bisa berjalan dan kalian berdua tuh kan jadi pasangan yang saling support kan Mbak saya berarti karena sampai sekarang tuh ternyata sama-sama bisa sukses di karirnya masing-masing. Gimana tuh ceritanya? Kalau dari saya sendiri gitu ya. Nah, karena tadi saya basicnya ilmu komunikasi. Gitu ya, harus pandai mengemas pesan gitu ya. Betul. Apalagi untuk perempuan ya, sensitif ini. Ini suka gombal nggak Masnya? Kan tiap hari. Tiap hari gombal. Bukan gombal sih, dia lebih humor. Humoris gitu. Kadang kesel juga. Ya itu tadi juga kita sempat pasang surut naik turun itu kita karena Desi juga tadi ya setelah kita baru aja menjalin hubungan dia magang gitu, kegiatan magang di 3 negara tadi gitu ya, berjarak jauh gitu. Makanya gimana caranya kita bisa tetap komunikasi secara intens dan komunikasinya itu berkualitas. Nah, kualitas komunikasi itu harus dipunya itu sama orang-orang yang punya basic komunikasi. Nah, itu dia. Nah, akhirnya saya ya gimana caranya kita bisa komunikasi secara berkualitas gitu ya. Nah, itu penting banget ya, komunikasi yang berkualitas tidak hanya ketika berpacaran aja atau kita waktu menjalin hubungan sebelum nikah gitu. Nah, ketika menikah pun kita juga komunikasi itu harus benar-benar dikemas dengan baik gitu. Nah, itu jadi kunci sih menurut saya komunikasi dan mahasiswa komunikasi masa tidak bisa gitu ya, bisa mengemas komunikasi yang baik. Maksudnya komunikasi di sini saya tahu kapan harus ngomong ke istri. Apalagi tantangannya setelah menikah lebih kompleks lagi, Betul. bukan hanya ke istri tapi juga keluarga. Jadi nggak cuma 2 kepala tapi 2 keluarga. Jadi gimana kita bisa mengemas komunikasi itu dengan kualitas gitu. Nggak hanya ketika sebelum menikah, tapi setelah menikah pun komunikasi yang berkualitas itu yang tetap harus dijaga. Gitu sih. Kalau dari aku gitu ya. Kalau dari Mbak Desi gimana? Kalau dari aku ngerasa intinya menikah itu mau belajar sih. Karena tiap hari kita harus belajar, banyak tantangan baru, banyak hal baru yang mungkin kalau selama pendekatan atau sebelum menikah kayak kita kenal sebelum menikah itu nggak ada. Ternyata setelah menikah itu ada nih. Nah, itu memang harus ada kemauan untuk belajar terus, kemudian juga terbuka ya, harus saling terbuka itu sih. Nah, ini to be honest juga kalau Desi ini kan tipikal orang yang introvert. Sedangkan aku itu orang yang ekstrovert banget. Kebalikannya ya. Betul. Nah, ini yang harus kita bisa komunikasikan karena ya orang introvert itu kan harus dibuat senyaman mungkin dulu supaya kita bisa ngasih informasi, ngasih pesan dan lain sebagainya. Nah, itu yang harus dipahami kalau untuk kita dari sisi karakteristik. Nah, tadi makanya komunikasi itu penting banget. Dan saya bisa backup Desi ketika Desi memang memerlukan gitu. Dari sisi seringnya kalau lagi komunikasi, keluar ya, betul. ketemu orang baru itu kadang dia dulu nih yang mulai gitu. Jadi aku masih masih lihat-lihat suasana dulu. Masih ini dulu Penyesuaian melengkapi lah. Oke, nah mungkin sekarang nih teman-teman UMM Fox di sini yang lagi nonton tuh ada juga nih yang lagi menjalin hubungan gitu. Tapi mungkin dari mereka tuh ada yang bukan anak komunikasi, jadinya tuh kayak mungkin mereka bingung gitu. Aduh, gimana ya caranya biar aku bisa berkomunikasi dengan baik gitu. Gimana ya aku bisa ibaratnya tuh kayak kita nih sama-sama berkarir, sama-sama ambis,
tapi kita tuh bisa saling suportif, bukannya toksik. Karena kan kebanyakan sekarang tuh malah justru kayak mereka pasangan sama-sama lagi ambis-ambisnya gitu. Harusnya kan kalau kata Mbak Desi kan kita harus memanfaatkan peluang gitu kan. Jangan jadi mahasiswa yang kupu-kupu, kuliah pulang gitu. Nah, gimana caranya biar nggak toksik gitu? Kayak contohnya mungkin cara Mbak Desi dengan Mas Bagas untuk kayak mengatur waktu buat quality time berdua gitu. Kiat-kiat praktisnya gitu. Kalau dari aku sendiri gitu ya, selalu support apa yang Desi pengen gitu ya, karena bentuk support itu adalah salah satu yang akan bikin dia nyaman. Iya benar. Gitu. Nah, karena ketika kita support, dia nyaman dengan apa yang dia lakukan, nah maka itu juga akan berdampak ke kehidupan keluarga kita. Iya, gitu. benar. Tapi tentu saja ada perlu hal-hal yang harus didiskusikan. Ketika memang ada hal-hal yang memang ingin dicapai gitu, harus tahu kita pertimbangan konsekuensinya apa aja, kita cari solusinya sama-sama. Itu sih bentuk supportnya itu saya kan selalu support Desi dalam bentuk apapun. Jadi asal kita diskusikan konsekuensi yang harus kita hadapi apa, kita cari solusinya sama-sama. Itu. Berarti gitu ya, kalau misalkan biar nggak toksik gitu. Betul. Jadi kita ngobrol aja gitu, komunikasikan semuanya, konsekuensinya harus tahu. Selain konsekuensinya harus tahu, bukan hanya Desi yang akan harus cari solusinya, tapi kita sama-sama cari solusinya supaya ya tadi semua berjalan dengan lancar. Gitu. Kalau dari Mbak Desi sendiri gimana? Kalau aku yang penting saling mengerti sih, karena kita berumah tangga ini ya walaupun kita udah satu, tetap aja kita dua individu yang berbeda. Kita punya kepala masing-masing, kita punya mimpi masing-masing, pemikiran masing-masing. Jadi ya harus mengerti juga kalau pasangan kita ini punya ambisi sendiri, kesibukan sendiri, kemudian dia juga pengen ada mimpinya dia sendiri yang ingin dia capai. Begitu juga dengan saya, ya saling mengerti aja, saling support, benar tadi. Berarti intinya komunikasi dan saling mengerti gitu ya. Oke, wah luar biasa sekali ya teman-teman WMM Folks. Nah mungkin sebelum kita berakhir nih ya, mungkin Mbak Desi dan juga Mas Bagas boleh banget buat ngasih pesan untuk teman-teman calon maba nih, mungkin calon mabanya WMM. Kan ini lagi musim-musim mau pendaftaran nih. Dikasih dulu dong pesan-pesannya atau wejangannya gitu untuk teman-teman di sini. Kalau dari aku, teman-teman jangan ragu ya untuk jadikan UMM sebagai tempat teman-teman belajar. Karena di UMM sendiri itu dari sisi akademisnya sudah terbukti gitu ya, banyak fakultas, banyak jurusan yang sudah akreditasinya A, kemudian juga tidak hanya akreditasi A, juga banyak penghargaan secara internasional maupun nasional yang didapat. Betul gitu. sekali. Dan lingkungannya itu luar biasa nyaman, jadi bisa menunjang teman-teman untuk semakin nyaman dalam belajar, sampai teman-teman juga bisa mencapai apa yang teman-teman inginkan, gitu sih. Oke, dari Mbak Desi mungkin. Kalau dari aku apa ya? Mungkin bisa salah satu juga jadi tempat mencari cari jodoh. Ya pokoknya untuk mahasiswa baru ya, saya pernah ada di posisi teman-teman. Waktu itu saya nggak punya pikiran mau jadi apa, akan jadi seperti apa. Intinya kita harus membuka diri, memanfaatkan peluang, kemudian juga mau belajar. Itu sih benar. Intinya mau belajar. Tidak perlu pintar, yang penting mau belajar, mau berusaha dan rendah hati. Kadang orang terlalu tinggi hati untuk belajar, atau mungkin terlalu takut untuk belajar. Saya juga pernah tuh kayak mau join salah satu international organization, tapi terlalu takut karena nggak punya kayak aku merasa kemampuan bahasa Inggrisku kurang, komunikasiku kurang, kemudian aku juga ada kayak kecemasan gitu. Cuma lagi-lagi ya coba aja dulu. Coba aja dulu.
Oke, jadi gitu ya teman-teman UMM Folks ya. Jadi buat teman-teman UMM Folks yang sekarang mungkin nih lagi nonton masih bingung mau cari kampus di mana, mau daftar kuliah di mana, gak usah ragu untuk daftar ke UMM. Karena apa? Karena di sini apapun yang teman-teman akan jalani, teman-teman punya passion dimanapun, insya Allah bakal didukung dan difasilitasi penuh oleh kampus kita. Bahkan hal plusnya itu bisa dapet jodoh juga di sini nih, kayak kayak mbak-mbak dan mas-mas kita di sini. Justru mereka bisa ngambis bareng ya di sini. Seru loh teman-teman bisa ngambis bareng sama pasangannya. Aduh luar biasa, sangat menginspirasi ya. Boleh teman-teman kita tepuk tangan dulu buat narasumber kita kali ini, luar biasa sekali. Pengen banget. Oke deh, kalau gitu nggak kerasa ya Mas Mbak, di sini kita udah ngobrol panjang banget, waktunya juga udah di akhir waktu, akhirnya kita di sini sudah sampai di sini. Kalau begitu saya sendiri Caca pamit undur diri, dan kemudian di sebelah saya ada Mbak Desi dan juga Mas Bagas pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Kampusnya menyegarkan, nyaman, dan inspiratif untuk belajar. Prestasi dan kerjasama internasionalnya sangat luas. Saya jadi lebih termotivasi. Nggak cuma nambah ilmu, kita juga mendapatkan pendidikan karakter dan social skill. Ini semakin membuat saya bangga menjadi bagian dari generasi Jas Merah Kampus Putih. UMM dari Muhammadiyah untuk bangsa.